Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada saya. Pertanyaannya, mengapa sih yang sering kali bikin gaduh di negara kita ini orang-orang yang punya kecenderungan paham Arab tertentu? Ambil contoh misalnya dedengkot organisasi teroris Jamaah Islamiyah yang telah banyak sekali mengkader para teroris. Abdullah Sungkar itu kan paham Arab. Abu Bakar Ba'asyir itu paham Arab, yang sampai sekarang ini masih sangat ego sekali, tidak setia dengan negara dan menolak pemerintah yang sah. Termasuk juga Abdul Qadir Hasan Baraja yang mendirikan Khilafatul Muslimin, tidak mengakui negara, tidak mengakui pemerintah yang sah. Ini paham Arab juga. Termasuk kelompok-kelompok Wahabi yang tidak menghormati keberagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Misal contohnya Abdul Qadir Jawas, termasuk juga Basalamah bersaudara dan Wahabi-Wahabi yang lainnya. Ini kan Basalamah juga adalah paham Arab. Termasuk juga Habib Rizik Syihab yang sama sekali tidak mau loyal dengan pemerintah, selalu saja mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah yang sah. Kendati pun saya perlu ingatkan juga, banyak kok Habib-Habib yang lain yang baik. Ada Habib Umar bin Hafiz, ini ulama internasional, lebih pantas untuk kita contoh. Ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, ada Habib Lutfi bin Yahya dan lain sebagainya. Ulama-ulama yang berkelas, yang berakhlak dan menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi tak berpanjang prolog, pada kesempatan kali ini saya akan mengungkapkan hadis keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Baik, mari kita simak sampai tuntas. Ustadz, apa yang dimaksud dengan pendakwah-pendakwah jahanam itu? Adalah para ustadz, para ulama, para pendakwah yang mendukung pemerintah. Gak enak juga ngedengarnya itu Pak ya. Yang membela negara kesatuan Republik Indonesia. Nih, pertanyaannya itu yang gak enak Pak. Makanya saya jawab. Apa itu? Du'atun ala abwabi jahannam. Nanti akan ada pendakwah-pendakwah kepada pintu-pintu jahannam. Pendakwah-pendakwah jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, maka barang siapa yang ngikut kepada penyuruh-penyuruh pintu-pintu jahanam itu, mengikuti mereka, mengijabah ajakan mereka, maka ia akan digelincirkan ke dalam neraka jahanam. Kan seram juga ini. Qultu, maka Hudzaifah berkata lagi, aku berkata, ya Rasulullah sibhum lana, wahai Rasulullah, ceritakan sifat mereka kepada kami. Nah ini yang penting Pak. Jadi jangan berhenti pada hadis tadi itu, lalu kita liar menafsirkannya. Ceritakan sifat mereka kepada kami. Jawab Nabi, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu warna kulitnya sama dengan warna kulit kita, berbicaranya dengan lisan kita. Jadi Nabi bicara ras tertentu. Kalau Nabi kalimatnya min jildatina, berarti orang Arab itu sendiri Pak. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka akan berbicara dengan lisan kita, lisan Arab. Jadi saya pada kesempatan kali ini nyelip dikit nih. Orang Arab itu sekurang-kurangnya punya dua kelebihan dan punya dua kekurangan. Kelebihan pertama orang Arab apa? Nabi orang Arab. Jadi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sayyidul anbiya wal mursalin. Komandannya semua nabi, semua rasul. Beliau orang Arab. Nabi itu Habibullah, kekasih Allah. Dari semua manusia yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, manusia yang paling dicinta Allah adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab. Para sahabat yang hebat-hebat, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, as-sabiqunal awwalun,
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan para sahabat yang lainnya orang Arab. Ini kelebihan orang Arab yang pertama, Pak. Bahwasanya Nabi orang Arab dan para sahabat orang Arab, dan itu kelebihan. Dan nggak ada kan Nabi orang Indonesia, nggak ada. Nama nabinya orang Jawa, nabinya Suparno misalnya, nggak ada, Pak. Nabi Suparman aja nggak ada. Mirip sih ada Nabi Sulaiman gitu ya, mirip lah dikit gitu. Jadi kita harus ngaku itu semua. Yang kedua, kelebihan Arab itu apa? Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Ini luar biasa kan? Berarti bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna dibanding dengan bahasa Inggris, dibanding dengan bahasa apapun. Jadi gramatika bahasa Arab itu paling lengkap. Makanya dua kelebihan Arab. Nabinya dari suku Arab, para sahabat suku Arab, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi ingat, Arab punya dua kekurangan, Pak. Apa kekurangan orang Arab? Kekurangan pertama, orang Arab itu mudah diadu domba, kata Nabi. Makanya Arab itu satu suku, satu bahasa, satu etnis warna kulit, tapi pecah menjadi 21 negara. Itu kelemahan orang Arab. Ini bukan kata saya, kata Nabi. Inna syaitana qad ayyisa ayyabudahul musadduna fi jaziratil Arab, walakin fi tahrisi bainahum. Orang Arab itu, kata Nabi, setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang Arab agar nyembah setan. Ingat, Nabi nggak nyebut orang-orang Islam ya, Pak. Orang Arab, fi jaziratil Arab. Setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang Arab agar menyembah setan. Walakin fi tahrisi bainahum, tapi setan sukses terus ngadu domba antar sesama mereka. Nah, itu kelemahan mendasarnya. Dari zaman dulu kerjaannya perang. Walaupun dia satu bahasa, bahkan satu madhab, sampai sekarang masih perang. Kita kenal istilah Arab Spring, kebangkitan Arab. Al-Tauratul Arabiyah, judulnya kebangkitan dunia Arab. Padahal bukan kebangkitan, kehancuran. Gara-gara Arab Spring, Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Yaman, Ali Abdullah Saleh jatuh. Mesir, Husni Mubarak jatuh. Kemudian Libya, Muammar Gaddafi jatuh. Mending jatuh doang saja, Pak, dibunuh juga. Libya hancur-hancuran, Irak hancur-hancuran, Suriah Bashar al-Assad remek-remekan itu. Afghanistan sampai sekarang mah jelas. Jadi ada 15 negara Arab terpengaruh Arab Spring yang gonjang-ganjing. Sebagian negara itu bahkan sampai sekarang belum damai. Ini kelemahan pertama. Kelemahan yang kedua, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Provokator umatku yang paling ganas, kata Nabi, dari kulit kita sendiri dan bicara dengan lisan kita sendiri. Jadi justru provokator itu malah orang Arab, Pak. Jadi punya dua kelebihan, punya kekurangan. Ini kalau saya nyebutin begini tanpa dalil, namanya saya rasis namanya. Tapi pakai dalil, kan nggak mungkin Nabi rasis, Pak. Wong Nabi orang Arab, para sahabat orang Arab. Tapi ini menjadi pertimbangan bijaksana bagi kita semua, agar kita tidak salah. Makanya saya juga agak heran, mengapa kok yang biang marah agak panas di Republik ini, Pak, justru orang-orang yang punya faham ke sana. Abdul Qadir Hasan Baraja, itu kan orang Arab. Abu Bakar Ba'asyir punya paham ke sana. Dedengkot J.I. Abdullah Sungkar gitu. Betul kata Nabi, hum min jildatina. Mereka itu dari kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka akan bicara dengan bahasa kita. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya agar sifat mereka lebih jelas. Karena hadis ini terkait dengan zaman yang dekat dengan pasca Nabi, ini memang merujuk langsung kepada kelompok Khawarij. Khawarij itu orang-orang Hijaz. Arabnya Arab Paseh, Arabnya Arab Tulen. Kayak Abdurrahman bin Muljam itu. Ini hadis ini saya yakin terkait dengan Abdurrahman bin Muljam. Zulhuwaisirah, Jalabah, dedekot Khawarij itu
bahasa Arabnya fasih, sukunya suku Quraisy. Hafal Quran 30 juz. Kayak Abdurrahman bin Muljam itu kan hafal Quran 30 juz. Tetapi dia merasa imannya paling sempurna. Yang beda sama dia salah, kafir. Sampai dia mengkafirkan Imam Ali karamallahu wajhah dan dibunuhnya pada bulan suci Ramadan. Sampai segitunya. Baik, saya lanjutkan membaca hadisnya. Yang berikutnya, qultu. Lalu aku bertanya lagi, kata Hudzaifah, fama ta'muruni in adrakani dzalik? Lalu ya Rasul, apa yang engkau perintahkan kepada saya kalau saya ketemu zaman kayak gitu? Zaman seperti ini, apa yang engkau perintahkan? Ikut yang suka provokasi, menyebar fitnah tadi itu Pak, ngadu domba umat, ngajak perang sama negaranya sendiri, atau bagaimana? Jawab Nabi, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, tetaplah setia dengan jamaah kaum muslimin dan pemerintah mereka. Oke, ini dua kategori nih Pak. Jama'atal muslimin. Jama'atal muslimin. Apa itu jama'atul muslimin? Yakni kelompok mayoritas. Di mana kelompok mayoritas, berpihaklah di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan," kalau kalian semua menyaksikan di tengah-tengah umatku banyak sekali perbedaan, perselisihan, benturan satu sama lainnya, maka kelompok yang paling selamat kata Nabi, fa'alaikum bisawadil a'zam, ikutilah kelompok yang paling mayoritas. Jadi bapak-bapak jangan ikut minoritas yang nyumput-nyumput, apalagi minoritas radikal. Cara meninabobokkan, nyulap orang-orang itu biar mau, nggak apa-apa walaupun kita ini sedikit, cuman kalau kita mati syahid. Nanti di surga ketemu 70 bidadari. Selalu begitu kan Pak, ininya, pakai pelipur lara, dibayang-bayangkan bidadari. Padahal bora-bora mati syahid Pak, mati sangit itu. Nanti saya kasih tahu dalilnya kok bisa jadi mati sangit. Jadi perintahnya ikut yang mayoritas. Inilah cikal bakal ada istilah ahlu sunnah wal jamaah. Karena itulah kelompok yang mayoritas. As-sawadul a'zam itu ahlu sunnah wal jamaah. Makanya alhamdulillah sekarang Pak, kerajaan Saudi Arabia di bawah kepemimpinan Pangeran Muhammad bin Salman, kan rajanya Raja Salman. Cuman sang raja kan sudah lanjut usia. Maka yang memimpin pemerintahan itu anaknya, Pangeran Muhammad bin Salman, calon raja. Itu beliau sudah membuat kebijakan dipecat semua imam-imam dan khotib-khotib radikal di Arab Saudi. Dipecat semua yang bermadzhab Wahabi. Ulama ahlu sunnah wal jamaah di Chechnya sudah menyatakan Wahabi bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan Arab tidak lagi bermadzhab Wahabi. Semua imam-imam radikal ribuan jumlahnya itu dipecatin semua. Karena mereka ingin masuk ke dalam kategori as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Nah yang kedua di sini disebutkan wa imamahum, setia kepada pemerintah mereka. Makanya hadisnya begini, man mata walaysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Satu hadisnya. Dikerucutkan lagi Pak dengan kata jamaah. Waman mata wa huwa mufariqul lil jamaah. Ini jelas banget kan? Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak negaranya sendiri, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jelas kan? Jadi al-jamaah itu terkait dengan pemerintahan dan kepemimpinan serta negara. Jadi kalau kalian mau selamat kata Nabi, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Setialah kepada kelompok yang paling mayoritas di antara kaum muslimin dan pemerintah mereka. Baik, kemudian yang berikutnya, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Terus gimana Nabi seandainya kata Hudzaifah, negara enggak ada ini Pak, negara enggak ada, pemerintah enggak ada. Ada yang nanya sama saya, Ustadz emang ada zaman itu? Ada Pak, zaman nanti pemerintahan enggak ada, negara enggak ada. Zaman kapan itu?
zaman Dajjal. Karena ketika Dajjal sudah menjajah, semua negara itu bubar, Pak. Bubar semua. Semua negara itu bubar. Nggak ada pemerintahan. Kalau Dajjal sudah menjajah. Karena nggak ada yang bisa mengalahkan Dajjal. Semua orang kalah. Kalau terjadi zaman begitu, kata Nabi, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua firqah-firqah. Tuh kan, Pak? Tinggalkan semua organisasi. Tinggalkan semua ormas. Walau anta adda bi asri sajarah. Walaupun engkau harus menggigit akar. Jadi saking gentingnya zaman itu, engkau harus menggigit akar hatta yudrikakal maut, sampai kematian mendatangimu dalam kondisi itu, wa anta ala dzalik, sedangkan engkau dalam keadaan tersebut. Hadis ini Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 6557. Nah, artinya begini, kita dihadapkan dengan akhir zaman ini, hadis ini tidak dikaitkan dengan para pendakwah yang membantu pemerintah menjaga negara. Tapi ini terkait dengan justru sebaliknya. Orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah sendiri. Kan nggak ketemu dalilnya kita, Pak. Nggak satu pun ketemu dalilnya yang membolehkan kita melawan pemerintah yang sah. Nggak ketemu. Oke, saya mau bacakan hadisnya. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu, seandainya kalian, kata Nabi, melihat pemerintah kalian melakukan suatu perbuatan yang engkau benci, yang kalian benci perbuatannya tersebut, fakrahu amalahu, cukup benci saja perbuatan mereka. Wala tanzi'u yadan min ta'ah, jangan pernah, kata Nabi, melepaskan tanganmu dari kesetiaan, ketaatan kepada pemerintah yang sah. Hadis ini juga tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Waman mata walaysa lahu imamun, barang siapa yang mati dalam keadaan melawan pemerintahnya, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi bukan mati syahid, malah matinya mati syahid. Jadi ini pertanyaan ini agak bersemangat saya ngejawabnya, Pak. Karena saya ini setidak-tidaknya ya membantu pemerintah lah. Sebagai mubalik ya, Pak, dalam menjaga negara ini juga membantu pemerintah. Karena mengapa? Saya pikir sekarang harus melibatkan para pendakwah. Karena konten-konten negatif yang arahnya mendelegitimasi pemerintah yang sah itu pakai bahasa agama. Maka ngejawabnya harus pakai bahasa agama. Dan saya ini 1000% yakin nggak ada satupun diktum agama yang membolehkan melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Kalau ada yang menceramahkan begitu, berarti dia sedang berbohong. Saya berani uji dalil, Pak. Mereka yang pakai dalil ngelawan pemerintah itu, saya yakin dalilnya dia potong. Kalau dia membacanya utuh, nggak mungkin ketemu dalil begitu. Kayak tadi nih, ada pendakwah mengatakan, du'atun ala abwabi jahannam. Pendakwah kepada neraka jahanam itu adalah pendakwah yang berdakwah membela penguasa. Bahasanya kan membela rejim gitu ya. Gak enak juga pada disebut ustadz rezim, gak enak gitu ya. Bahasanya pejoratif ya. Seakan-akan kita nggak boleh membantu pemerintah dalam mengawal negara ini. Harus dibedakan dong. Ini kan bukan zaman Belanda. Kalau zaman Belanda, ayat sama hadis beda ngebacanya, Pak. Kita harus ngelawan penjajah. Karena mereka nggak punya hak terhadap tanah air kita. Zaman Belanda, zaman Jepang, agama adalah perlawanan. Tapi kalau zaman kemerdekaan, kita sudah bersepakat dengan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, agama bukan lagi alat perlawanan, agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Dan untuk menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.